Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasil ilal imamil Bukhari qala haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Adi bin Thabit qala sami'tu Abdullah bin Yazid an Abi Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah. Bagaimana sudah disebutkan dalam hadis ke-54 bahwa untuk hadis tersebut merupakan satu dari 3 hadis yang dikelompokkan oleh Imam Bukhari dalam bab dengan judul bab yang cukup panjang, yang intinya bahwa amal memerlukan niat dan hisbah, di mana termasuk amal adalah iman yang bermakna ketaatan ataupun amal. Kemudian Imam Bukhari menyebut satu redaksi nafaqatur rajuli ala ahlihi yahtasibuha shadaqah, bahwa nafkah seorang lelaki kepada keluarganya ketika dia menjadikan nafkah itu dengan niat mengharap ridho Allah, dengan niat mematuhi perintah Allah, maka pahala nafkah itu adalah bagaimana pahala shadaqah. Dan untuk yang ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis ke-55 ini. Haddatsana cerita hadis ing ingsun sapa Hajjaj bin Minhalin Hajjaj bin Minhal. Qala ngandika sapa Hajjaj haddatsana cerita hadis ing ingsun sapa Syu'bah. Qala ngandika sapa Syu'bah akhbaroni wis ngabari ing ingsun sapa Adi bin Thabitin Adi bin Thabit. Qala ngandika sapa Adi sami'tu krungu sapa ingsun Abdullah bin Yazid ing Abdullah bin Yazid. Krungu an Abi Mas'udin saking Abu Mas'ud anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza anfaqa nalikane awe nafkah utawa infak sapa ar-rajulu wong lanang, awe nafkah utawa infak ala ahlihi ing atase keluargane rajul, tingkai rajul uliyae infak mau yahtasibuha hale ndadeaken krana Allah sapa rajul ing nafkah. Jawab idza fa huwa mengko utawi infak lahu kanggo rajul iku shadaqatun shadaqah. Bahwa kata Nabi ketika seorang suami atau seorang lelaki memberi nafkah pada anak istrinya, pada keluarganya, dan nafkah itu dia niatkan dalam kerangka mencari ridho Allah, ikhlas karena Allah, mematuhi perintah Allah, maka infak yang demikian ini pahalanya adalah seperti pahala shadaqah. Hadis ini menurut Imam Nawawi adalah menjadi dalil anjuran untuk ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal, dalam setiap aktivitas, termasuk dalam hal ini adalah aktivitas yang berupa memberi nafkah pada keluarga atau anak istri yang diniatkan dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, maupun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jika pemberian nafkah seseorang kepada anak istrinya dengan niat seperti ini, maka kata Nabi, fahuwa lahu shadaqah. Artinya nafkah tersebut akan mendatangkan pahala yang diterima oleh pemberi nafkah, di mana pahala ini adalah sebagaimana pahalanya orang yang bersedekah. Yang tentu yang dimaksud sedekah di sini adalah bukan sedekah secara istilah. Artinya penggunaan kata sedekah di sini dikategorikan sebagai sedekah secara majaz atau kata sedekah dalam konteks majaz. Karena kalau hadis ini dipahami sedekah dalam makna hakiki, maka tentu ketika istri adalah seorang Bani Hashim, maka dia tidak boleh menerima nafkah dari suaminya.
Dan ini tentu bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian Imam Qurtubi memahami dari redaksi yahtasibuha bahwa pemberian nafkah seorang suami pada istri akan mendatangkan pahala apabila dalam memberikan nafkah dia berniat mencari ridho Allah ataupun niat bertaqarrub kepada Allah. Sehingga menurut Al-Qurtubi, ketika seseorang memberi nafkah tanpa diniatkan taqarrub, tanpa diniatkan mengharap ridho Allah, tanpa diniatkan mematuhi perintah Allah, sekedar dia memberi nafkah kepada istri maupun anaknya, maka yang demikian ini menurut Al-Qurtubi dia tidak mendapat pahala sebagaimana pahalanya sedekah yang dipahami dari hadis ini. Memberi nafkah tanpa niat taqarrub ataupun yang lain tadi, menurut Al-Qurtubi hanya akan membebaskan dia dari pertanggungjawaban kaitannya dengan kewajiban pemberian nafkah. Artinya dalam hukum duniawi, dia sudah terbebaskan dari kewajiban memberi nafkah ketika ia memang telah memberi nafkah kepada istri maupun anaknya. Dari sini maka menjadi penting adanya niat yang mesti dihadirkan oleh seseorang ketika dia akan memberi nafkah kepada istri maupun anaknya, karena dengan demikian adalah yang sesuai dengan hadis Nabi bahwa akan mendapat pahala sebagaimana pahala dari sedekah. Dan Imam Bukhari menyebut atau mengelompokkan hadis ini dalam bab yang sama dengan hadis ke-54. Titik tekannya adanya niat dalam satu amal yang itu akan menjadikan seseorang mendapat pahala. Berdasar hadis yang ke-54 juga bahwa al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Wallahu a'lam.